ada yang ingin bertanya? Maaf ya, tidak bermaksud berdiri terus, tapi ini penting. Jadi ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya hanya mau bertanya, kami yang tidak tinggal di area pasar, bolehkah kami membuang sampah kami ke pasar, gabung di tempat pembuangan sampah yang di pasar? Karena saya secara pribadi memang saya stres kalau ada dua hal kalau tinggal di satu tempat. Kalau tidak ada tempat pembuangan sampah dengan kamar mandi tidak ada, memang karena saya stres juga itu. Jadi ini karena Bapak menyampaikan informasi ini, materi ini, jadi sekaligus juga bertanya, dan kalau diizinkan maka saya senang sekali saya akan buang sampah di pasar itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, tapi jangan kebanyakan ya. Oke, baik, kita tadi menyangkut tempat pembuangan sampah, memang itu jadi masalah untuk kita semua bukan kami di dinas saja, tapi itu sudah jadi masalah yang kita sama-sama dari Pak Bupati, Pak Mantan Bupati, Pak PJ, Pak Sekda, kita semua sudah bicarakan ya Pak A1. Tapi memang sampai sekarang untuk masalah tempat TPA-nya ini kita masih terkendala dengan lokasi masyarakat. Dan untuk TPA ini kita tidak bisa bangun sembarang. Tidak bisa kita bilangkan tempat ini aman dari masyarakat jadi kita buang. Kita tidak tahu buang di situ, sedangkan di bawah mereka menggunakan air. Atau karena kita di tempat sini kan berkeliaran, mereka ambil sampah-sampah itu nanti kita lagi makan karena gitu. Jadi untuk TPA-nya itu sampai sekarang memang masih bermasalah, tapi kita masih berupaya terus, mudah-mudahan ke depannya nanti ada yang kasih lahan di luar, maksudnya jauh dari lingkungan masyarakat, karena kita buang sampah tidak bisa dekat dengan pemukim. Minimal 3 km itu paling dekat, paling jauh harus 5-10 kilo dari pemukim untuk menghindar dari bau sampahnya dan ya pokoknya sebab akibat dari sampah yang kita buang itu. Jadi untuk buang sampah di pasar kita tidak bisa larang, karena mau buang kemana. Cuma kadang kita buang di pasar itu kan kita tidak tahu rapi, maksudnya isi di karung atau apa diikat, orang cuma bawa ke sana sudah tahu di sini uang juga jalan ya. Pagi kita jaga, malam eksavator ini dia lewat, terbongkar semua lagi. Nah itu kita kendala di situ memang. Jadi kalau memang buang sampah di pasar, ya nanti kita ikat baik, menghindar dari tadi itu ternak yang berkeliaran. Dan kalau di pasar itu kami sebenarnya sudah larang. Cuma kami sudah larang, tapi mau bagaimana? Kami juga dapat dari masyarakat, jadi sampah memang sudah sangat ya kita di sini kan sudah tambah banyak, bukan seperti tahun-tahun 2008 kemarin. Sampah di satu tempat itu kita kalau sudah semakin banyak, kalau itu masyarakat semakin banyak. Sama dengan kemarin Pak WW, Pak Mantan bilang di sini lalat sudah semakin banyak. Saya bilang iya Pak, kalau lalat sudah semakin banyak, sampah rumah tangga sudah semakin banyak. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah kita berpikir untuk tempat pembuangannya, lokasinya itu harus ada biar aman dari lingkungan masyarakat. Kalau sampah di tempat kita buat kalau 1-2 orang kita tidak bisa buat di situ, apalagi kalau mereka punya tempat, itu kita bisa kena sanksi dari lingkungan hidup. Cuma kita di sini belum ada lingkungan hidup, mungkin masih di Bapeda, tapi itu juga seksi atau bidang, jadi kita belum punya hak untuk mengambil tempat yang mana layak untuk kita gunakan. Kalau menyangkut kamar mandi, itu harus ada, satu rumah harus ada kamar mandi. Kalau tidak ada kamar mandi, ya kita tahu paling pakai skop apa, pakai kali. Tadi saya bilang di kali bahwa kita tidak tahu ada masyarakat yang gunakan. Kita buang sampah di situ atau apa kan berpengaruh ke mereka yang gunakan. Jadi kalau memang belum ada kamar mandi dan itu kita kos atau bagaimana, kita harus sampaikan ke tuan kos itu segera buatkan kamar mandi karena itu sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan buang sampah di pasar. Yang penting diikat baik. Saya ikat. Selanjutnya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih atas waktunya diberikan untuk saya. Di sini saya hanya mau masukkan saja tempat atau lokasi untuk buang sampah ini. Karena ini saya sendiri yang buat, jadi saya mau masukkan ke bagian kebersihan bahwa sampah yang sementara ini dibuang di lokasi pasar ini, karena sampah tumpukan di situ, saya melewatkan sempat senggolan kecil di situ jatuh. Jadi saya hanya masukkan saja, mungkin minta tolong sampah yang dari pasar itu bisa cari lokasi di mana yang bisa aman di situ, karena itu
jalan lagi. Jadi kalau besok ada korban nyawa lagi di situ, nah siapa yang dipersalahkan? Apalagi sekarang mama-mama kita mereka jualan sampai di jalan. Mereka duduk sampai sudah di aspal itu sekarang. Baru sampah lagi di situ. Ini saya hanya masukkan saja. Jadi mungkin cari lokasi yang bisa aman, warga pasar sampah di mana, dari kebersihan datang ambil dan bawa buang di tempat buang sampahnya. Itu masukan saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi yang Ibu masukkan itu sangat baik dan itu yang tadi saya sampaikan. Yang kita jadi kendala di Kabupaten sini untuk lokasi. Lokasi kan Bapak Ibu yang ada di sini sudah tahu. Kita masuk ke tempat tidak bisa masuk sembarang. Kita masuk di satu, bilang sudah aman. Di sini aman ya Bapak, buka di sini. Begitu kita turunkan alat kerja, satu lagi masuk. Pemerintah selesaikan lagi. Begitu sudah selesai, barang kita pergi drop di sana lagi, masuk lagi, kita kasih lagi. Sudah kasih semua ke sana. Yang kita lihat ya ini kejadian yang terjadi. Bukan kita bicara apa tanpa fakta. Itu memang bukan di sini saja, tapi di tempat-tempat lain yang namanya ada hak wilayah. Kita tidak bisa masuk. Harus tetap pemerintah selesaikan sebaik mungkin agar pembangunan atau lokasi-lokasi terutama sampah ini jangan ke depan jadi bermasalah. Yang tadi Ibu bilang itu memang kami sudah upayakan dan kemarin mudah-mudahan tahun ini kalau ada usulan yang kemarin kami masukkan, kalau dijawab mungkin nanti kami kerjasama dengan teman-teman kita yang ada di Muara dan juga yang ada di Dome di sebelah, ketemu dengan mereka lain. Mereka bilang ada tempat, tapi di situ pemukimnya ada 2 honai. Kalau 2 honai kita tidak bisa masuk. Kita harus tinjau lokasinya dulu, situ aman atau tidak. Jadi memang yang Ibu sampaikan masalah sampah di pasar itu sudah dipikirkan oleh Pak PJ, Pak WW juga sudah pikirkan, tapi sampai sekarang masih begitu. Nah kalau begitu kita kembali ke kesadaran kita masyarakat, kesadaran kita tadi. Maksudnya kalau tadi kesadaran dan pembuangan sampah, kalau kita sudah bisa pilah, otomatis sampah-sampah yang akan membukit di pasar itu paling berkurang, dia akan berkurang. Tapi kalau kita juga sudah buang sampah sembarangan, ya itu dia akan membukit. Kalau tadi dari Ibu sampaikan bilang bisa buang sampah di pasar, saya tidak bisa bilang tidak. Saya bilang Ibu tidak, tapi malam ada yang bawa buang. Nanti Ibu bilang kemarin larang saya, kenapa ada yang buang malam? Jadi tetap dirapikan bagaimana caranya biar jangan terlalu terbongkar. Masalah pengangkutan 1 tahun kemarin kami kerjasama dengan pengusaha lokal, tapi jalannya kurang lebih cuma 5-6 bulan. 5-6 bulan, yang 5-6 bulan itu juga itu kami sudah desak. Selanjutnya sampai akhir tahun tidak ada yang bergerak. Anggaran yang kita berikan kami kerjasama dengan distrik juga kewalahan untuk urus mereka. Nah itu Pak Distrik punya anak-anak, apalagi kami dari luar, kami cuma bisa berusaha semampu kami. Tapi kalau masyarakat tidak mendukung kami, percuma kami jalan. Tapi tetap kami upayakan, kami tidak bisa biarkan barang itu berlalu terus begitu. Karena kemajuan suatu kabupaten atau suatu tempat dengan masyarakatnya itu kita dapat lihat dari kaitan lingkungannya, persampahannya, tata kotanya, semua itu harus baik. Tidak dari pesawat kita lihat di Kota Ilaga ini, Kota Ilaga kita daerah mulai dari Pancoran sampai ke Kompleks Pasar itu termasuk dalam kategori kumuh, daerah yang sudah padat tidak bisa dibangun di situ lagi. Nah maka dari situ masalah sampah tadi kalau sudah daerah kumuh kalau sudah terjadi maka sampah akan membukit di situ karena mereka sudah buang sampah sembarangan, mau bakar saja tetangga sebelah punya rumah. Nah, akhirnya satu-satunya harus itu yang bisa diolah, kita olah, yang tidak bisa diolah, diisi dalam satu kaleng. Kalau memang tidak bisa dikumpul dalam karung, diambil taruh di tempat yang layak untuk bisa kita angkat. Tapi kalau macam di pasar, memang di pasar jadi bermasalah ini, kita tidak bisa melarang. Kamu jangan buang sampah. Pagi kita bicara, malam sudah kembali membukit. Jadi itu kembali ke kesadaran kita, terutama teman-teman ibu-ibu kita yang dari luar, mungkin kita bisa lebih menunjukkan cara buang sampah yang baik bagaimana, cara proses sampah dalam rumah tangga, mulai dari rumah, lingkungan, dan masyarakat. Mungkin dari kita, ibu-ibu kita yang ada di sini, paling kita sampaikan juga ke mereka, paling mereka juga akan ikut. Karena kalau kita dari luar, yang maksudnya kita semua ini mengerti, kita paham, tapi tidak ada yang disampaikan, jangan buat begitu. Tapi kalau paham, kita manusia ini diberikan akal budi pikiran untuk berpikir yang baik, cuma butuh harus ada yang disampaikan begitu. Terima kasih.
sampai 10 kan. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Pak. Masih ada yang bisa keluar baru pagi. Baik, terima kasih izin Pak Mekwa. Siap. Rumah Robin. Rumah Robin. Kira-kira apa organik, sampah organik itu apa? Contohnya apa? Kemudian anorganik itu contohnya apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya tadi datang dari rumah pagi itu saya bersihkan halaman rumah. Kemudian saya karena minum aqua, jadi saya punya botol-botol fit ini banyak sekali di rumah. Lalu dengan rak-rak telur, kemudian karton-karton. Jadi tadi saya bakar di halaman rumah. Apakah ini mempengaruhi saya punya lingkungan rumah, tanah di halaman rumah, atau bagaimana? Atau harus? Karena anorganik itu kan juga ada bahan-bahan yang bisa dibakar, ada yang tidak bisa dibakar. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit saja organik itu apa, anorganik itu apa supaya mama-mama ini mereka dengar. Terima kasih banyak. Saya kembali ke Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Ya, katanya pemateri tidak boleh bertanya, jadi saya tadi hanya akan saran saja, usul dan saran kepada pemateri juga pemerintah daerah supaya berbicara tentang sampah ini bukan untuk Kabupaten Puncak saja, tetapi ini hampir seluruh Indonesia bicara tentang sampah. Hanya saran saja, kalau tempat TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu tidak tersedia, barangkali pemerintah bisa berpikir untuk menyiapkan bank sampah atau bank sampah. Jadi di situ bisa terkontrol sampahnya dibuang kemana, sampah anorganik, organik. Kalau bank sampah yang ada dibagi-bagi ke kantong-kantong, saya lihat itu tidak cukup kalau berisi sampah. Jadi mungkin ini usul saja kepada pemerintah daerah. Kebetulan narasumber memberikan materi tentang kebersihan lingkungan, saya berikan masukan. Demikian, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya akan berusaha menjawab tadi pertanyaan yang dimasukkan oleh Ibu tadi menyangkut sampah anorganik dan organik. Itu sampah organik itu yang kita bisa daur ulang, seperti tadi contoh yang ada video singkat tadi itu seperti sayur, barang yang bisa hancur yang bisa kita daur ulang. Tapi di situ dilarang untuk sampah organik ini kita kasih masukkan barang-barang yang akan hancur di luar dari proses M4 tadi, yang dari pertanian itu obat yang kita pakai untuk mengurai sampah organik itu. Jadi itu dilarang di situ, bukan dilarang apa, tapi itu dia akan mengurai lebih cepat, sedangkan hasil yang kita butuhkan itu tidak maksimal karena ada tulang dan daging ayam atau daging wam atau apa yang kita buang ke dalam. Sedangkan sampah non-organik itu sampai kita tidak bisa daur ulang secara cepat. Itu pun bisa didaur ulang, tapi gunakan alat-alat modern yang kita pakai daur ulang seperti sampah botol plastik, karton, kaleng-kaleng bekas, botol atau apa itu memang tidak bisa kita langsung daur ulang, tapi itu butuh alat atau mesin pendaur ulang untuk kita gunakan mendaur ulang bahan-bahan tersebut. Kalau untuk yang lain macam yang bisa dibakar, botol plastik mineral, aqua atau karton, itu sampai sejauh ini kita punya iklim udara yang ada di Kabupaten Puncak ini masih bagus, tapi kita menjaga ke depan supaya jangan terlalu banyak asap sampah yang berterbangan di kabupaten kita. Itu yang kita harapkan supaya mungkin TPA yang kita sampai sekarang punya tempat bisa diambil taruh di sana, diikat baik, dikasih rapi supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa ambil buang di sana saja. Ke depan nanti tahun ini kami ada masukan lagi yang kemarin Bapak Ibu sudah
tapi mereka juga sudah tidak berjalan baik. Karena itu yang tadi saya bilang, kembali kesadaran kita sendiri masyarakat dan teman-teman yang kita rekrut. Jadi menyangkut sampah non organik dan organik, yang organik bisa kita daur ulang dengan cepat, sedangkan non organik itu bahan yang membutuhkan proses lama dan itu butuh alat pengurai. Alat pengurai itu kalau kita pakai di Kabupaten Puncak, kita pikir banyak biaya transportasi, siapa yang nanti mau ada hasil pengurai itu, terus kita mau kirim kemana. Nah, itu dia harus punya anggaran tersendiri karena di daerah lain, contoh kita lihat di kota-kota yang sudah berkembang, itu mereka mengurai botol-botol mineral jadi pecahan-pecahan kristal, itu mereka kirim. Di Jayapura saya juga belum tahu, tapi kemarin saya tanya teman, mereka sudah sempat ada punya mesin pengurai, tapi itu pun sampah yang mereka masukkan itu mereka butuh 1 hari 5 ton, sedangkan yang masuk masih kurang dari 3 ton. Sedangkan sampah itu 1 kali jalan butuh tenaga listrik yang sangat besar. Itu di Jayapura. Jadi yang tadi untuk Ibu sampaikan non organik dan organik itu sampai cepat kita urai, sedangkan non organik itu dia juga bisa mengurai tapi butuh waktu yang lama dan butuh proses. Begitu. Menyangkut tadi Ibu Manggo sampaikan, itu memang saya bilang kita mau urai sampah nih, alat mesinnya datang, tenaga listrik kita di sini modelnya begini, terus kita kirim ke Timika, harus kita punya tenaga di Timika untuk dia juga supaya keluar lagi untuk mereka proses sebagai bahan-bahan yang sekarang kita bisa pakai, lihat ada tas atau apa itu kan dikirim mana mereka produksi. Kalau kita di sini urai juga, kalau tidak ada yang mau kirim, tidak ada biaya, dia akan jadi tumpukan juga, dia akan tinggal begitu dan tidak ada fungsi. Kita cuma buang biaya untuk mengurai gunakan tenaga listrik yang besar, sedangkan hasil dari penguraian itu tidak ada fungsinya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin saya tambahkan saja dari penjelasan Pak Andi untuk mama-mama yang punya sayur-sayur, itu yang saya lakukan juga. Sayur atau barang telur-telur itu yang kita pakai kulitnya bisa kita gali bolap, dikasih masuk, setelah itu ditutup, itu juga bisa jadi pupuk. Itu yang mungkin mama lakukan toh. Nah, itu saya tambahkan saja supaya kalau pulang bisa buat seperti itu. Mungkin selama ini juga dilakukan seperti itu, jadi dia busuknya di situ. Kalau di saya biasa kertas-kertas, sampai ini saya bakar. Tadi sudah ada penjelasan dari Bapak, ya udara kita masih bagus, tapi kita bakar ya sedikit-sedikit supaya ya terus pohon-pohon itu juga bisa 20 pohon di lingkungan kita dapat oksigen, karena kita kekurangan oksigen di sini karena ketinggian toh. Jadi mungkin itu bagian sedikit ya bisa saya sampaikan, bukan melengkapi ya, cuma masukkan saja sehingga itu pupuk yang bagus daripada dibuang saja, tapi digali dan dikasih masuk seperti itu, sehingga tanam sayur-sayur begitu bisa tumbuh subur toh. Iya, ini itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Ya, jadi ibu-ibu, saya minta tolong ke kita ibu-ibu yang sering keluar ke Nabire, ke Timika, ke Jayapura, mari kita sama-sama rangkul kita punya ibu-ibu yang ada di sini dengan non-kompos organik yang tadi paling gampang itu. Memang tadi saya bilang kalau kita tidak jalankan itu ke mereka dengan adanya Dharma Wanita dan mungkin ada PKK. Nah, mungkin dari situ kita bisa rekrut ibu-ibu dan instansi terkait yang membidangi hal-hal tersebut, kita undang supaya mungkin lebih terperinci lagi, atau mungkin ada kegiatan yang memang langsung kita turun ke lapangan dan kita buat kegiatan itu. Jadi langsung mama mereka juga bisa tahu ternyata olahnya gampang, cuma kita yang tidak mau buat atau kita tidak tahu karena kita juga tidak sampaikan. Demikian. Baik. Kalau sudah tidak ada, saya harap tidak ada ya. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan
mohon dimaafkan, dan kalaupun ada yang bisa dibawa pulang untuk dicoba, tidak usah malu untuk bertanya ke kami. Mungkin mau panggil pergi lihat, nanti kami pergi lihat. Cuma itu semua butuh proses, mudah-mudahan berjalan ke depan. Kita saling membantu agar keindahan kota Ilaga tetap terjaga. Udara yang sampai saat ini kita masih rasa lebih baik dari tempat lain. Memang tempat juga ada, tapi yang kita di puncak sini memang masih tinggi. Kita punya udara di sini, jadi mungkin kita bisa jaga bersama dari sampah-sampah rumah tangga. Dengan baik kita rumah tangga, sampah-sampah rumah tangga kita atur, maka keluar di lingkungan dan ke masyarakat pasti ada perubahan. Terima kasih.